Shalom, ketemu lagi hari ini di hari Senin yang udah mulai hijau, hijau-hijau royo-royo ya. Jadi hari ini sedikit kita bahas inilah ya, banyak yang nanya, kok gimana soal Bitcoin Miami gitu. Ya nggak terlalu inilah. Ah, Bitcoin Miami mereka tidak diperbolehkan bahas koin-koin lain di sana. Spesifik disuruh bahas cuma soal Bitcoinnya. Dan nggak terlalu inilah, agak kecil kita lihat ya. Udah tiketnya mahal, tiket kalau nggak salah paling murah itu 1.400 atau 1.500 dolar per orang. Itu yang paling murah ya. Terus banyak yang kita lihat konferensi yang di luar-luar itu cuma teriak-teriak, bahasa-bahasa kotor gitu ya, yang nggak ini. Tapi orang-orang penting, yang orang-orang penting itu mereka ada pertemuan-pertemuan tertutup, itu yang saya dengar gitu. Ada hal-hal rahasia yang mereka bahas. Jadi kalau yang di luar-luar itu cuma uh, party show up gitu ya, terus bahasa kotor, nggak inilah. Uh, Cuma masing-masing ada interview yang itu yang pelung ini nggak dipublish, itu banyak yang nggak dipublish, yang justru yang kita pengen tahu gitu ya. Yang dipublish cuma ya yang interview conference yang nggak terlalu gitu lah ya. Ya awalnya pembukaan Mac Kaiser sama Mac Sellers, sedikit dia scroll si Elon, ya kita agak ini kan, tapi terus kelanjutan lihat nggak tertarik ya. Walaupun interview si Jack Dorsey juga nggak gimana gitu ya. Malah saya lebih seneng, kemarin ada yang suruh lihat podcastnya Vitalik, uh, dengan si Lex Fridman ya. Justru itu lebih ini lagi, lebih berisi, lebih bermakna gitu bagi kita yang main di altcoin ya. Jadi bagus sekali interview itu, si Vitalik di Lex Fridman ya. Di situ podcastnya, buat yang pengen tahu kabar Shiba Inu, di situ ada, kalian cek sendiri. Saya nggak mau bahas Shiba Inu. Kalian yang nggak ngerti bahasa Inggris, cari temen kalian yang ngerti bahasa Inggris, dengarkan dia jelaskan Shiba Inu. Ada tuh partnya bagian Shiba Inu ya. Nah, jadi dia juga bahas Doge, sangat positif. Si Elon juga seneng dengarnya gitu ya. Bagus. Kelihatan dia sangat sangat mature sekarang. Jadi dia jadi istilahnya, kelihatan dia jadi dewasa, mature. Terakhir juga si Charles Hoskinson, setelah lihat interviewnya di podcast Lex Fridman, juga si Charles Hoskinson buat uh, uh, podcast ini, review ini kan juga sangat positif, dia akui. Nah di sini kita belajar orang bule ya, mereka pernah bentrok keras, tapi saat mereka semakin mature, dewasa, pola pikir ini, di mana ada kesalahan mereka berani mengakui gitu, mereka sangat gentle gitu ya. Si Charles Hoskinson juga bilang ya, mungkin kami keras, kami memang ini saat itu masih muda, si Vitalik baru 19 tahun, aku 24 tahun, kata si Charles Hoskinson ya. Banyak uh, benturan gitu ya saat itu, yang akhirnya kita ambil jalan masing-masing. Tapi apapun itu, kata si Charles Hoskinson, mereka misi tujuan mereka masih tetap sama, satu. Maka mereka bisa korporasi gitu ya. Disitulah si Charles Hoskinson bilang, boleh saja kami berbeda prinsip ya, prinsipalnya beda ya kan, metodenya beda ya kan, cara mengolahnya beda, cara jalankannya beda, tapi misi kami masih tetap sama, satu. Maka di situ juga si Charles Hoskinson ingatkan si Alex Fridman tuh, si hostnya di podcast, ingatkan dia, lain waktu kamu juga kalau interview saya jangan tanya saya masalah Ethereum lagi ya. Jadi pada dasarnya si Charles juga ingatkan kepada media, sebab banyak benturan itu ya dari media gitu, diadu Cardano, Ethereum killer lah, apalah ini itu ya, sebenarnya enggak. Malah di Charles Hoskinson bilang, kami walaupun ini masih muda, sekarang kami semakin dewasa juga, kami semakin ngerti ya kan, semakin ini. Dia juga praise si Vitalik ya,
karena Vitalik begitu positif, dia juga senang, maka dia bilang kami masih tetap sama satu tujuan, misinya masih sama ya kan, untuk uh, sistem keuangan ini harus jalan dengan benar lagi, tidak dipegang sama sebagian orang yang mengontrol gitu ya kan. Terus pemerataan keadilan sosial itu harus terjadi gitu ya. Tidak ada lagi gap antara kaya dan miskin kan. Selama ini misalnya contohnya di negara apa tuh kemarin tuh, di South America itu 77% penduduknya belum ada bank, akun bank loh. Mereka nggak ada ini loh, 77%. Berarti cuma 23% yang ada bank. Nah, dengan sekarang teknologi begini, ya mereka nggak perlu buka bank account lagi gitu. Mereka bisa lakukan transaksi, mau kirim ke luar negeri juga gampang gitu. Ya, sistem keuangan yang sudah sangat-sangat di ini modernize gitu ya, dibangun. Nah, disitulah sangat-sangat positif juga. Si Vitalik ada bahas Chainlink juga, saya lihat, oh ya Chainlink juga bagus, dia bahas Chainlink juga ke depannya, future-nya bagus. Jadi kita dengar begitu juga, kita hal-hal yang begitu, blue chip gitu, kita tenang gitu untuk lihat ke depannya ya kan. Nah, terus ada yang tanya soal Tether manipulasi, katanya nanti cryptocurrency bakal, dan enggak bakal cryptocurrency. Tether gimana dia mau manipulasi, biar dia masalah nanti ada kena goncang lah nanti, misal kalau sempat ini ya diekspos lagi USDT. Maka kalau kita ini, kalian mau ini staking nanti, nggak usah pakai USDT. Kalau kalian ragu, pakai USDC ya, USDC. Atau misalnya kalian di Binance ya, Binance kalian kalau misalnya pas kena meradam atau apa, kalian mau staking lagi, ya stake koinnya, atau kalau nggak mau kalian bisa pakai BUSD kan, Binance USD itu kan juga boleh ya. Kalau kalian udah ini lihat USDT nggak bener, ragu, ya ganti aja gitu ya. Jadi nggak mungkin ada rumor bilang, oh nanti gara-gara Tether ini cryptocurrency bisa hancur. Nggak mungkin ya. Ada efek goncangan boleh, tapi nggak bakal hancur. Cryptocurrency ini udah dari dulu digembar-gembor Bitcoin hancur, ini buktinya ya kan. Makanya saya nggak masuk gitu. Kadang saya malas dengar orang ngomong. Sampai sekarang masih ada pertentangan cryptocurrency ini ya, yang nggak dari pihak-pihak bank terus ini challenge, dia bilang ini kripto ini kan uang angin, nggak kelihatan ini itu. Bullshit, kita nggak usah denger itu ya. Kita itu kalau mau dibilang tahun 80 sekian, 87, 88 waktu baru digiatkan komputer, ya saat itu yang tukang-tukang tik mesin itu nggak ngakui mereka itu dunia maya, nanti juga hilang sendiri ya. Buktinya kemajuan teknologi kan. Nah, kalau saya nggak bakal masuk ke arah sana. Orang mau ngomong ini itu, buat saya kalau udah aset itu saya hold. Karena saya seorang yang bisa terbuka pikiran saya dengan setelah saya baca buku Robert Kiyosaki, saya juga ngikut dia. Kami nggak pusing yang Bitcoin bentrok sama gold ini itu, kita hold dua-dua gitu ya kan. Nggak ada ini, pokoknya namanya aset. Tetap buat saya itu ada prospek spesialis, keadaan ekonomi hancur begitu, inflasi terjadi di mana-mana ya kan. Itu harus kita bagi portfolio aset kita gitu ya. Aset harus kita hold ya. Itu yang penting. Jangan terikut orang, Bitcoin lebih ini, lebih itu, gold lebih. Nggak, buat saya portfolio saya bagi gitu. Ada gold, emas ada ya kan, Bitcoin ada sedikit, kripto ada sedikit gitu kan. Itu kita bagilah portfolio, pinter-pinter kita ngatur. Maka harus banyak baca buku, harus banyak belajar. Jangan dengar orang, selalu riset dengan diri kita, dan kita sendiri yang menentukan jalan kita gitu. Bagaimana cara kita mau investasi terbaik, karena masing-masing berbeda gitu. Dan situasi tiap orang, wilayah beda-beda kan. Di situ ada pengaruhnya juga, marketnya juga beda gitu ya. Terus satu lagi yang saya senang, terakhir keluar si Anonymous. Ini dia. Ini baru dia bisa diem ini. Ya.
Anonymous udah keluar ngancam, nah gua yakin kali ini dia sementara diem ya. Karena apa? Kalau udah Anonymous ngancam, berarti akan diserang ya. Dia punya Tesla, SpaceX-nya. Nah, itu kan bukan milik dia sendiri, itu banyak yang pemegang saham besar, termasuk bajingan BlackRock lah di situ ya kan, mereka pasti akan diam sementara ya. Karena kalau udah Anonymous peringatan, kalau nanti diserang itu kan besar biayanya yang harus dia bayar itu ya. Jadi pasti pemegang-pemegang saham yang lain pasti komplain gitu. Nah, itu saya rasa ini obat paling mujarab tuh. Jadi kalau orang Indo kemarin ngamuk santet, aduh ketinggalan. Ilmu santet nggak pakai lagi. Kalau santet hebat, nggak mungkin kita dulu dijajah Belanda 350 tahun gitu. Ya, jadi bukan itu, harus dipakai teknologi. Nah, dengan hacker-hacker ini, Anonymous nah itu yang efektif. Kalau santet nggak efektif, ya nggak boleh pikiran ketinggalan zaman lagi. Ini Anonymous. Maka hari ini saya mau bilang, udah hijau, masuk. Udah saatnya serok kita. Tadi saya udah serok Zilliqa. Zilliqa ada event loh. Hari ini gua buat YouTube ini mau ingatkan kan. Jadi hari ini udah hijau, kayaknya peringatan Anonymous itu efektif, saya rasa. Saya yakin efektif. Karena kalau udah mereka ingatkan, kalau Anonymous serang Tesla, SpaceX, itu bukan milik Elon sendiri. Dan saya ada dengar juga mulai sekarang, banyak mereka YouTuber Amerika atau udah mulai mau buka borok dia, mau jelek-jelekkan si Elon ini. Gua rasa dia akan diem. Tweetnya pelan-pelan nanti mulai nggak berfungsi, udah nggak orang ini gitu ya. Orang udah gede, banyak orang kehilangan duit gitu, finansial ya. Ngopi dulu, ngopi. Ya, jadi itu berita yang ini sangat positif. Ya, setelah saya lihat podcastnya si Lex Fridman sama Vitalik sangat positif. Kedepannya dengan ditanggapi juga oleh si Charles Hoskinson, saya rasa juga ke depan nanti Cardano naik udah nggak kena serang-serang juga sama Ethereum Army ya kan, gengnya Ethereum. Jadi ada Cardano geng lah sekarang, beragam macam lah sebutannya. Paling nggak kita, cuma yang pegang Cardano harus sabar. Ini dia Cardano mungkin agak ini ya, nggak Cardano gitu tak stable. Nah, satu lagi yang saya salut kemarin dam-dam ini, kalian nggak perhatian Celsius loh. Celsius sangat bagus. Saya ada lihat interviewnya juga di Miami ini juga sangat bagus si Alex Mashinsky ya. Bagus sekali. Itu juga Celsius untuk future, untuk staking dia paling the best loh. Dia kemarin kuartal ini habis bayar bunga aja untuk yang staking di dia itu katanya 700 juta sekian dolar loh. Dia bagus sekali, dia maju terus dia dan naik terus. Koinnya memang nggak, kalian jangan harap main Celsius bisa naik, enggak, dia stabil tapi kuat gitu. Ini di dam juga dia kuat gitu ya, dia bangun semakin. Nah, kalau yang punya duit sebenarnya kalau mau staking yang aman itu, karena rekodnya udah terbukti. Si Celsius ownernya ini, si CEO-nya si Alex Mashinsky ini, dia berkecimpung di hedge fund ini lebih kurang udah 30 tahun. Jadi dia namanya udah bagus sekali gitu ya, bukan orang kemarin baru ini. Dan dia jago yield. Saya dulu pernah bahas di video dulu sebelumnya ya. Dia paling hebat itu ngolah yield itu ya. Nah, Celsius ternyata ini. Jadi kalau misalnya yang suka trading, sebenarnya saya rasa trading Celsius lebih bagus loh, lebih stabil gitu. Cari-cari ini ya, uang 3%, 5% tuh saya rasa trading Celsius lebih stabil, lebih bagus, lebih aman saya rasa. Kemarin saya lihat gitu kan, terus saya lihat interviewnya gitu, bagus sekali si Alex Mashinsky ya, apa yang dibahas ya. Terus si Charles Hoskinson juga udah bagus nanggapin balik. Podcastnya bagus sekali ya. Saya cuma terangkan singkat-singkat gitu ya, poin-poin yang penting aja. Jadi intinya positif hasil dari podcast si Vitalik dengan Alex Fridman itu ke depan ya, juga bagus. Ya kita harap mulai hari ini Senin udah mulai hijau, bagus, stabil balik lah. Kita doa-doa terus mau satu-satu kejemput gitu ya, yang sangkut ya. Aku rasa udah sementara si Elon itu agak diem gua rasa.
Kalau udah dapat peringatan dari Anonymous, saya rasa ini efektif. Selama ini dia terus ngulak, saya rasa kali ini dia agak ini, dia harus nggak macem-macem sama si Anonymous ini ya. Uh, jadi itu video hari ini yang udah saya kasih tahu. Nah, terus kalian yang mau serok masuk ya. Yang koin-koin masih murah masuk. Cuma kayaknya Theta kalian masuk, saya lihat Theta mungkin masih mau. Dia ke 11, 12 dolar, 13 dolar pun mungkin. Kalau seminggu ini stabil ya. Dalam 4-5 hari dia stabil. Gua rasa untuk ke 12 dolar kuat. Tapi T-Vol-nya gua rasa agak-agak istirahat. Kemarin itu dia udah naik capek, biasanya setahu saya dia udah tidur. T-Vol nggak usah ambil lagi. Theta kalian boleh ambil. Zilliqa ada event seharusnya kemarin ya. Ini banyak event hancur gara-gara si Elon bajingan dia itu ya. Mau gimana ya udahlah. Tapi coba aja Zilliqa karena dia baru kemarin launch, dia punya NFT seharusnya mulai stabil ini. Saya rasa dalam ke depan 3-4 hari ini Zilliqa masih terus naik itu ya. Zilliqa kalian boleh beli ya kan. Yang masih ini murah-murah semua kalian bisa beli kok ya. SNX sintetis juga jatuh sekali, murah ke 12 dolar. Untuk cari 2-3 dolar dalam berapa 2-3 hari ini saya rasa dapat lah ya. Algorand ya. Itu bisakah GRT juga bagus itu. Ya, terlalu jatuh juga itu graf GRT itu juga spesial di grafik, dia itu kerjasamanya banyak, ekosistemnya bagus. Saya agak heran GRT sama Algorand ya, itu proyek bagus, kenapa agak sendat susah naiknya, saya juga bingung. Tapi kalau ini dia hijau bagus, stabil, karena udah jatuh sekali, itu seharusnya bisa cuan itu, bisa dibeli juga itu ya. GRT sama Algorand ya. Tapi saya lebih agak fokus Zilliqa karena event NFT-nya ya. NFT kalian ini, Theta juga NFT ya kan. Dia selain live streaming, dia punya enterprise, terus TV-nya ya kan. Tapi dia juga launch NFT juga selain nanti tanggal 30 mainnet-nya lagi ya. Xbar, Habar juga ini itu jatuh sekali. Mudah-mudahan ini hijau dia naik lagi bisa cuan. Kalau kemarinnya ada beli sangkut dikit, mungkin ini kesusul gitu. Kalau yang belum beli, Habar boleh beli gitu ya. Mudah-mudahan ini 3-4 hari ini saya rasa kalau lancar hijaunya itu bakal naik terus ini ya. Kita doa BTC lancar, BTC bisa ke 42.000 dulu. Itu udah stabil. Kalau dia bisa kali ini dalam berapa hari ini naik ke 42.000 udah bagus itu. Udah mantep itu ya. Jadi kita lihat kali ini nggak ada ngula lagi ya. Kalau orang Padang bilang kalempong gitu. Mudah-mudahan nggak ini lagi lah. Kita kali ini kesusul semua dulu ya. Jangan pikir mau profit gimana dulu lah itu, kecuali yang hokinya besar gitu. Kemarin yang T-Vol banyak yang lumayan ya dapat T-Vol ya. Good luck buat kalian semua ya. Ini sekarang Tetanya kalian lihat. Itulah namanya Godzilla. Kalau dia lagi mau, walaupun didam-dam dia ngeng naik terus dia. Deng naik terus dia. Ya, itulah koin kalau ini ya. Jadi Koti juga boleh ya. Koti juga masih ada eventnya. Ya, kita beli. Terus yang agak uang kecil, VRA masih boleh. BTT juga ada event nanti. BTT juga boleh, BitTorrent. Ya, belilah. Ini udah hijau, itu banyak yang karena udah dam terlalu murah. Seharusnya nggak apa-apa sih, aman kita beli masuknya. Ya, udah saatnya boleh masuk. Serok! Sambil nunggu kutip hasil, oke? Nah, video saya sampai hari ini di sini aja dulu. Good luck buat kalian semuanya, oke? Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.